Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan, kesehatan, keistiqomahan, sehingga kita masih alhamdulillah dapat hadir di pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini, yang insya Allah yang pematerinya Ustaz Kardi, Ustaz Husain, saking tahu mau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya juga di zaman kelak. Insya Allah mungkin pengajian hari pagi kita, rindu tak bertemu, cinta tak bertepi, bagaimana kita mencintai Nabi. Masya Allah. Jadi insya Allah judulnya nanti beliau yang akan membawakan materi itu pada pagi hari ini. Monggo mungkin disimak, kemudian itu khulasohnya, ringkasannya sudah kita bagikan juga. Marilah kita sama-sama buka pengajian Ahad pagi kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca ta'awudz, basmalah dan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Fadhil masyhur. Sebelum terjemahan suara saya diberikan waktu mereka. Seperti biasa saya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa addi sayyi'atan hasanatan tamkuha wa khuluqin hasanin hasan. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, jemaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Mukarramah yang dirahmati Allah SWT. Saya ya, sekarang jadi panitia melanjut Ahad pagi yang bulan. Saya melihat beda penampilan dari tahun-tahun sebelumnya karena yang megang anak muda dan ini sudah IT-nya lengkap. Saya harus mundur ini bisa besar.
misalnya Allah. Jadi saya pengen dulu saya sudah mengazamkan saja. Jadi depan sana itu bapak-bapak ini semua ibu minimal gitu. Kita lain depan. Jadi jawabannya dan setelah itu makan besar. Ya. Yakin mampu karena masjid tengah kota, asalkan dimungkinkan program yang baik, insya Allah orang-orang akan berbondong-bondong memakmurkan masjid. Alhamdulillah wajahnya mulai nampak, saya merasa bersyukur di pertemuan bulan September ini, di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulud, kita bisa bertemu. Saya kemarin izin sama saja belum bahas akan bahas ini. Jadi insya Allah ringkasannya sudah dikatakan bahwa sudah dicatatkan oleh beliau. Mohon izin nanti kalau tema itu nggak masuk di situ, tapi muatannya saya sampaikan. Jadi itu intisarinya itu, karena PowerPoint yang kita siapkan itu 25 lembar, jadi panjang. Izinkan tadi sudah dibuka dengan membaca ulumul kitab supaya semangat. Mumpung ini dalam rangka Maulid, Nabi. Karena ini kita bahas tentang jasad termulia di muka bumi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan coba bersenandung bersama jenengan. Bagaimana Jibril alaihissalam itu sangat merindukan, bahkan ketika baginda Rasulullah meregang nyawa, ajal menjelang tiba, Jibril itu tidak tega memandang keindahan wajah beliau yang tiba-tiba meredup. Itu Jibril menangis. Saat itu Jibril tidak mampu melihat wajah mulia Rasulullah, kemudian memalingkan mukanya. Di saat itu Rasulullah menegur, wahai Jibril, apakah engkau jijik melihat diriku? Sambil menangis Jibril berucap, ya Rasulullah, mana mungkin aku tega, manusia terbaik yang Allah ciptakan, aku 23 tahun mengawal dirimu, tidak pernah lepas dari pendampinganku kepadamu. Hari ini meregang nyawa, engkau akan pulang ke hadirat Allah. Saya tidak melihat lagi di dunia bersama engkau ya Rasulullah, jauh dari mata. Maka tidak mungkin ya Rasulullah, aku memalingkan wajahku, aku tidak melihat, kecuali aku tidak sanggup melihat wajahmu yang sayu ya Rasulullah, karena meregang nyawa Jibril. Subhanallah. Ini saya bicarakan dalam sejarah. Ibnu Ishaq menuliskan bahwa tragis jasadnya Rasul saat itu menjelang ajalnya belum tiba. Qadimul malaikat Jibril itu menangis, meneteskan air mata. Yang sempat saya dapatkan di nasidah kekinian, ada yang namanya sholawat Jibril. Dan sholawat Jibril dalam kaidah pemahaman para ahli sunnah masih sepakat, tidak ada penyimpangan. Nanti saya sampaikan kalau waktunya sampai, ada nasidah yang memang bertentangan dengan kita, yaitu qasidah Burda. Nanti kita bahas. Kalau ada waktu ini saya bahas. Biasanya makan seneng gitu. Jadi coba kita bisa Bu ini, bisa bersama saya. Oke, karena saya ini mantan penyanyi jadi bisa. Cuma saya sejak SMP sudah pensiun. Jadi saya SD sampai SMP kelas 2 saya penyanyi. Oh, suara saya merdu. Dulu, sekarang enggak. Karena sejak SMP saya udah mulai sekep ngaji ke masjid, saya tinggalkan semuanya. Jadi kesibukan musik sudah saya tinggal. Karena apa? Ya sudah bukan eranya lagi. Jadi kalau saya melihat ada orang tua joget itu kan anak-anak, harus saya tinggalkan. Kalau yang joget anak-anak SD, saya lihat nggak apa-apa. Karena saya senang lucunya, senang melihat. Asing nyanyi kok ibu-ibu kayak jual bokong, tak tinggal kali. Ketemu ya? Hari ini coba kita mulai sebelum kita ngaji. Tadi sudah mulai dengan ulumul kitab. Kita akan mulai dengan sholawat penghormatan Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun
فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت عشير وغالي أنت مصباح الصدور. Lanjut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi Ya Muhammad Ya Musa Khafiqaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Musa Khafiqaini Ya Mu'ayyad Ya Mumajjad Ya Imam Kiblataini. Terakhir itu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalan ya Allah. Coba kajian bagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan cinta memang mudah disampaikan. Salah satu ungkapan cinta kita kepada Nabi adalah membaca sholawat. Salah satu bentuk kerinduan kita kepada Rasulullah adalah memuji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan baginda SAW menyebutkan konkret dalam hadis beliau, barang siapa yang sekali waktu membaca sholawat kepadaku 10 kali. Kalimatnya 10 kali, Pak. Membaca sholawat kepadaku 10 kali, maka telah akan bersamaku di surga. Tadi baru sekali, Bu. Nanti diulangi sendiri, gitu. Diulangi sendiri, gitu. Nah, ini karena hanya membuka saja, monggo. Ini satu hajat kita, bahkan para salaf itu memberikan satu nasihat penting buat kita. Setiap lantunan kalimat yang mau keluar dari lisan kita adalah doa. Bahkan Bapak Ibu sekalian, setiap hamba bermunajat kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan berdoa. Maka lantunan doa, lantunan permohonan, lantunan permintaan yang kita panjatkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan dihantarkan ke arusnya Allah kecuali disandingkan dengan membaca sholawat. Artinya, maka sudah menjadi tabiat kita Ahlus Sunnah bahwa setiap doa yang kita lantunkan, setiap baca sholat barangkali, setiap baca bangun malam barangkali, jangan tinggalkan 2 kalimat ini beriringan, memuji Allah kemudian bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya sholawat kepada Rasulullah yang dengan itu maka doa kita dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintakan penjadwalan pengkabulan. Saya ulangi. Jadi setiap doa kita itu tidak dibayar kontan, ada penjadwalan. Semakin jenengan sering meminta, maka jadwalnya semakin cepat. Betul ya, Nek sering diparani, maka Allah semakin turun. Dan Allah semakin sayang kepada kita. Maka tidak begitu susah. Mari kita lantunkan sholawat kita kepada Rasulullah SAW. Jangan lupa, karena itu bagian yang menjadi kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
izin sejabar saya tidak pakai Abu Zain, tidak apel, tapi Abu Hamzah. Soalnya jenengan kan bingung ini jadi sopo toh. Itu anak saya nomor 3. Jadi kan jenengan paham teman-teman jamaah. Beliau kan baru dengan saya. Ibu kan pun lawas dulu, mulai lawas. Baik, saya akan awali dari kisah ini, Pak. Saya awali dari kisah ini. Suatu saat, Bapak Ibu sekalian, ada seorang Arab Badui datang di majelisnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa minta waktu langsung ngatur. Mata syaya Rasulullah, kapan datangnya kiamat ya Rasulullah? Rasul gak gagas, karena sedang majelis, sedang ngaji. Kemudian tanya lagi, ngatur lagi, mata syaya ya Rasulullah, kapan Nabi datangnya hari kiamat? Nggak kayak ngaji tekomen. Sampai ketiga kalinya. Mata syah. Kapan datangnya kiamat ya Rasulullah? Rasulullah perhatian. Oh ya, ini berarti orang muda. Berarti kalau sedang majelis, adabnya majelis jangan diselani. Betul Ibu? Ibu-ibu yang paham, banyak orang yang kadang hilang adab. Ada orang sedang berbicara. Ada orang sedang khutbah. Nasi kerangan khutbah Jumat ya. Khutbah Jumat ngomong tetap batal. Nah, pengajaran orang masalahnya. Tapi ingat tuh, satu adab kita ketika kita bercakap-cakap dengan orang, dengarkan sampai selesai baru berkomen. Betul Ibu? Ojo ngomong sahur mano itu nanti tidak menemukan isi. Maka ketika nanti jadinya ada orang sedang berbicara dengan sahur begitu, tangan diganti. Jadi Rasul ingin mengajarkan kepada kita, udah, oke, stop dulu saja, udah ganti saja. Setelah majelis selesai, kemudian Rasul mencari. Nah gimana? Yang tadi ngacung tadi mana? Saya Rasulullah. Saya ngacung lagi, saya Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, coba ulangi lagi. Apa pertanyaanmu tadi? Sekarang waktunya kamu beri bertanya. Mata syah ya Rasul. Kapan ya Rasulullah datangnya hari kiamat? Kemudian sambil tersenyum, Rasul berucap yang kedua. Wa ma za'atat laha. Kalau kamu tanya hari kiamat, apa yang telah engkau siapkan untuk tiba datangnya hari kiamat? Jadi Nabi ganti bertanya. Ternyata orang ini cerdas. La syai', saya nggak persiapan apa-apa ya Rasul, nggak ada ya Rasulullah. Illa ana ahiballah wa Rasulullah. Tapi saya punya modal ya Rasulullah. Saya cinta Allah. Saya beribadah kepada Allah. Saya hanya taat kepada Allah. Saya tidak mau mempersekutukan Allah. Hanya Tuhan Allah yang aku sembah. Dan hanya Engkau ya Rasulullah, makhluk ciptaannya yang aku cintai. Anta ma'an man ahbabta. Berbahagialah kau, wahai simpulan, jika memang benar ucapanmu, engkau hanya beribadah kepada Allah, engkau hanya mencintai aku Allah, selain Allah, maka sungguh tempat pulangmu adalah surga bersamaku. Man abani, orang yang mencintaimu bersamaku di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini sekilas fragmen kehidupan masa lalu yang menjadikan pertanyaan kita. Saya coba sedikit singgung jamaah sekalian. Saya lari sedikit dari kalimat ini. Sambilkan, sudahkah kita persiapan? Sudahkah kita menyiapkan tentang itu? Kita pakai pertanyaan ini. Pakai pertanyaan ini aja. Saya kutipkan di sebuah kutipan. Apakah kita semua ini sebagaimana Arab Badui? Dia mencintai Allah dengan beribadah kepadanya. Dia mencintai Rasulullah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan menjadi seluruh kehidupannya mengikut apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Atau tidak, sebagai seorang pribadi kita bisa ngecek. Jadi bahasa kita bisa pakai checklist. Apakah kita termasuk orang yang mencintai Allah? Apakah kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah? Alat ujinya nampak. Jadi kalau kita setiap hari sholawatan tapi nggak menunjukkan ini, gagal sholawatan itu. Kalau setiap kali kita bersolawat 1000 kali, tapi ternyata tidak menunjukkan ini, mohon maaf,
barangkali nama kita tidak tercatat. Harus ada bukti otentik, harus ada kenyataan yang bisa kita lihat. Ini bagian cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Saya ketemu di sebuah tulisan para salaf di kitab Nasuhil Hikam. Kita teman kutip hari ini. Yastaqbiluna Adam arba. Nanti ketika suatu saat anak Adam akan kedatangan 4 perkara. Yang 4 perkara itu jika datang kepadanya akan merebutnya dengan paksa. Dia tidak bisa mungkin mengelaknya. Bahasa kalau dengan naik motor, HP-nya kelihatan. Dijikuk copet. Ini jangan kerosok. Kira-kira minggu. Maling, kan betul ibu. Kita bu, jenengan parkir ke motor. Saya mohon meskipun aman, jangan lupa ini nih, ada yang piket atau nih? Ada yang piket baru kalau saya tuh ngaji di beberapa tempat dulu, ngaji ini bunyi uratnya si piket. Kan saya ingat kalau bagi piket, gue bawa menawarkan jamaah maling. Ada bu, saya ketemu beberapa tahun yang saya tuh sholat berjamaah di satu masjid. Ternyata ada teman saya kehilangan motor. Ternyata jamaahnya salah satunya maling. Jadi ketika kami ruko itu mereka pergi ngambil motor. Dulu pernah terjadi di masjid kita ini kayak. Dulu bang ya. Dulu. Maka tolong Nabi mengatakan tawakal itu sepeda motor atau mobil kunci dulu, tutup pintunya, ditinggal. Nek dijikuk maling berarti senel segini jenengan. Ini jenengan harus dikunci, kunci setan, nek perlu dikoin nopo. Alarm, jangan boleh kayak alarm supaya benda kita tidak hilang. Tapi juga begitu, ada seorang sahabat datang ke masjid naik onta, ontanya ditinggal pak, nggak dicencang. Selesai ngaji ontanya lari. Kemudian ditegur, ya Rasulullah onta saya hilang, nggak mau piye? Saya taruh sini, kamu nyata nggak? Ya wes, segera mau cencang melayu. Maka ikatlah. Jadi tawakal itu diikat dulu. Diikat baru kamu tawakal. Kalau mau ikat berarti kau serahkan dulu yang jaga malaikat. Malingnya pekewo. Kalau misalnya tali ini. Atau jenengan di motor dikunci stang. Berarti kan sudah diamannya gitu. Lah kalau set nama malingnya ya pinter, gue gembok liane. Kalau jadi jenengan. Sudah. Tapi tawakal itu bagian keselamatan yang diajarkan Nabi kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, jika kita punya sesuatu dan diambil orang, itu saat itu kita punya kesempatan meronta-ronta, gacar, gitu, mengejar barangkali, atau mungkin bengok-bengok kita tolong, Pak, tolong, motorku digombalin maling, langsung telepon, Bapak di stop untuk mengamankan motor atau mobil kita. Tetapi ingat kalimat ini, jika yang datang itu malaikat maut, jika malaikat maut datang kepada kita, mampukan dengan jerit-jerit? Malaikat izin dulu. Utangku romo nasihat, malaikat. Bisa pak? Tidak bisa. Jenengan manten anyar urung kelon. Belum sempat bulan madu. Ya malaikat bongkosnya sedongkas, acam-acam kan. Bisa bu? Tidak bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Saya mungkin menukilkan sedikit kisah. Tapi ini pengecualian. Kisah yang menarik itu kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika usianya 960 tahun, malaikat maut mendatanginya untuk mengambil nyawanya. Namun bukan wujud malaikat, wujud seorang laki-laki. Kemudian malaikat ini berkata, ya Adam alaihissalam, hari ini waktunya engkau pulang. Berarti ini malaikat maut ini. Saya malaikat maut, hari ini datang menjemput dirimu, bahwa hari ini datang. Kemudian Nabi Adam ngitung pakai kalkulator sekarang. Kosek, aku jamin tidak ngerti Gusti Allah umurku 1000 tahun gitu. Jenengan apa umur jenengan bu? Bu, apa kamu? Apa? Lahir tahun sekian urus kan kita. Saya tak cek. Jenengan ya juga malaikat maut sempat ngoten bu. Nyoba itu sempat. Tapi Nabi Adam sempat pak. Sebentar. Kayaknya belum waktunya deh, gitu aja. Jadi bahasa guyon saya bu, malaikat Adam ini guyon bu.
Kayaknya ini belum waktu saya meninggal. Kan umur saya 1000 tahun. Ini kan baru 960 tahun. Pasti kamu lupa deh malaikat maut. Malaikat maut sambil tersenyum ngomong. Berarti Anda lupa. Kamu ingatkan dulu ketika kamu di surga, engkau dipertontonkan tentang umat akhir zaman, anak keturunanmu yang sangat kuat secara fisik tapi umurnya tidak panjang. Kamu minta kepada Allah, umurmu engkau berikan sebagian kepada anakmu. Oh iya ya. Dulu saya melihat Daud itu umurnya cuma 60 tahun. Dan saya ingat tak kasih 40 tahun. Oh iya benar. Berarti benar ini ya. Jadi hari ini kamu waktunya kembali ke hadirat Allah. Kamu sudah capek di dunia, pulanglah ke surga. Bu, Pak, saya ingatkan. Kita ini di dunia harus capek. Kapan istirahatnya, Bu? Mati. Nanti setelah kita mati, Bu, tinggal bersenang-senang, tinggal bergembira, merasakan hasil kerja kita di hidup. Jadi male, ada yang dunia senang-senang, bunga-bunga, apa-apa dituruti, mati keduki malaikat, orang tutup beras. Nanti kita capek, tidak lagi kerja, tidak lagi ngaji, nolong orang lain, amal soleh, capek, iya Bu. Jadi kan kalau kabarin saya itu selesai pulang ngaji saja, jam 11 malam. Pagi kerja dari jam 7 sampai jam setengah 2. Mulai sedelo turu sak jam baca asan mulang ngaji. Ate kok Pak Ismawan ini. Paling sore itu jam 8 saja kan. Jam 8 paling sore. Kemarin saya ngisi di Pak Keramat, pulang dari Pak Keramat setengah 11. Kamu jam itu Bu? Setengah 12. Dan saya udah meling sama istri saya. Dek, ingat istri saya itu 3. 1 dirimu, 2 motor, 3 jamaah. Jadi kalau kamu saya sepertigakan, jangan marah. Karena memang itu, masa tidak? Jadi jadi waktu saya sama istri lebih sedikit, lebih banyak waktu saya kepada jamaah. Saya itu, ya itulah korbannya jadi ustaz. Jadi sudah jadi korban, saya udah kontrak sama istri saya, Dek, siap. Saya dulu satu-satunya pekerjaan yang tidak melamar jadi ustaz. Karena kalau saya melamar jadi guru itu pakai ijazah. Tapi saya jadi ustaz tidak ada ijazahnya. SK-nya langsung dari langit. Tidak ada yang bisa memperhentikan saya kecuali orang yang tidak suka sama saya. Orang yang tidak suka sama saya menghentikan ngaji mesti dia pergi tele-tele. Tak gitu kan Pak? Ada beberapa saya punya teman Pak, jabatannya sudah gini, sekelani gini Pak. Sekali dor. Tardio jadi ngaji, naik atos kucai. Rasa jarang bukan kucai. Kayak ngomong apa enaknya. Ojo itu ngisi ngaji, dintek rong dino, stroke ada. Kalau ngisi ngaji kok dilarang. Ya. Saat ini stroke mari Pak, ngaji Pak, semende dan pojokan. Jadi nampakkan muka orang mani, tapi ngeten, seragam lengkap Pak. Keluar dari mobil sudah ada judiannya Pak. Jadi keluar. Sekarang kalian bilang, Assalamualaikum. Masya Allah. Jadi ojo bisa-bisa ngelarang wong ngaji. Betul Ibu? Karena dulu Pak pakai seragam, pas pensiun Pak. Udah pensiun, udah sepuh. Akhirnya dia alhamdulillah saya senang ketemu beliau. Alhamdulillah ngaji sekarang. Alhamdulillah. Beliau sekarang ngaji. Duduknya kamu di depan Pak. Akhirnya suatu saat saya minta sama wanitanya, saya mau cari Pak Fulan itu di mana? Pakai uhalin jenengan. Ada malam jenengan ngaji kok. Ini pun ini kalau sarungan atau pojokan. Lo geret Pak. Yuk di samping saya. Kalau nunggunya tadi Pak. Jadi di samping saya. Berarti liane marah priko, ini malah priko dewi. Ini dulu orang yang pernah ngajarin saya. Dulu pernah jadi guru saya. Jadi dia harus saya hormati. Dulu pernah berbeda pendapat, gak apa-apa. Dulu bisa berbeda pendapat. Tapi urusan agama tidak boleh beda pendapat. Urusan agama kita sami'na wa ata'na. Perkara jenengan dari aku gak apa-apa. Tapi jangan beda pendapat. Jadi nanti ada masanya, ada waktunya. Kita bisa kapan Pak? Jenengan harus memampukan diri Pak jenengan. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, oh ya sudah kalau begitu. Nah didengar sama istrinya. Jadi ketika mau menjelang ajal itu istrinya dengar. Kalau dia mau dicabut nyawa, Mas, betul belum Mas? Jadi istrinya tuh jabir sarung itu, digeret-geret gitu. Apain? Apa kamu gak ingat dulu? Zaman di surga, Allah sedang ingatkan saya. Ya Adam,
Kamu boleh makan apapun di surga, tapi jangan dekat-dekat dengan satu pohon ini, apalagi makan buahnya. Kamu ingatkan, kamu rayu orang saya, kamu minta saya kirim makan, siapa mau aja, kesana sumarga dari diusir dari surga. Apa kamu gak ingat itu? Waktu di dunia adanya Hawa di dikipati, enggak. Saya sudah waktunya kembali kepada Allah. Saya harus pulang ke surga ya Allah. Kamu silakan nikmati hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak saat itu, maka kalau dalam istilah kita, rayuan istrinya Adam yaitu Hawa supaya tidak dijabut nyawanya ini menjadi catatan buat kita untuk mengingatkan dulu Hawa pernah melakukan kesalahan. Setiap perempuan yang melahirkan anaknya pasti merasakan sakit. Jadi rasa sakit yang diderita oleh orang yang melahirkan itu sebagaimana rasa sakit hatinya disikat-sikat, dikipatkannya Hawa ketika memang dia dulu pernah menyakiti suaminya, diturunkan dari surga, maka dia akhirnya dengan terpaksa, enggak, saya harus berpisah dengan dirimu, saya harus naik ke surga, tempat berpulang yang terbaik. Ibu, bismillah, mohon maaf. Jadi dengan semua para ibu yang punya kesempatan mengandung dan melahirkan, rasa sakit itulah hadiah dari Allah memperingatkan tentang bagaimana dulu Hawa pernah mempunyai niat untuk mempengaruhi suaminya supaya dia tidak pulang ke surganya Allah. Maka sejak saat itu Adam dikembalikan ke surga dan Hawa harus menjadi janda. Ibu, dan jandanya Hawa ini berat, karena kalau saya lanjutkan ceritanya, dia punya anak yang kurang ajar namanya Unuk. Itu ceritanya panjang, nggak usah. Kalau cerita ini kepanjangan, nggak usah. Karena kita akan bicara tentang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maut ini menyisakan ayat. Sedikit saya akan kutipkan bagaimana maut menerkam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu, Bapak Ibu sekalian, hari H kematian Rasulullah, 3 malaikat datang menjumpai Rasulullah. Awalnya silaturahmi, awalnya ziarah. Malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Jibril. Di saat Rasulullah SAW menjelang ajalnya beliau tiba atau wafatnya Rasulullah SAW berkunjung. Dan ingat, kalau Adam tadi dijemput malaikat maut, wujudnya seorang laki-laki, tetapi kalau Rasulullah ditemui 3 malaikat ini, wujudnya malaikat, sehingga tidak bisa dicampak oleh mata. Artinya mata tidak bisa melihat. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang wujudnya masih malaikat. Namun ternyata ketika mengucapkan salam, didengarkan oleh Fatimah, didengarkan oleh Aisyah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh, ini berarti malaikat. Karena tidak nampak wujudnya, tapi terdengar suaranya. Kenapa nih? Assalamualaikum. Kira-kira manjab nih. Kira-kira jam 12 bunyi. Duduk-duduk. Assalamualaikum. Bunyi. Kira-kira dibuka betul Pak? Berarti itu penampakan dulu. Barangkali jin sing pengen nyamperin jenengan. Barangkali. Karena nek jin kan ini bisa salah, iya. Karena jin itu ada yang baik, jin itu ada yang ngaji. Jin karangan nyar kota, nek ngeten iki ngaji. Orang melu mlaku-mlaku, cek mlaku jin-jin di rasa prono. Nek jin-jin Islam di Karanganyar itu boleh pengajian. Alhamdulillahnya kita ini nggak ngelihat mereka. Karena kita kan jangan mayu kabeh lagi. Tapi mereka hadir, jin-jin muslim itu ketika majelis taklim, sholat jamaah, dia datang. Kalau di masjid di Karanglo dulu kebetulan di lantai 2 itu sasipan keranda, dan keranda itu kebetulan sering dipakai gotong mayat itu. Yang lebih parah ketika dulu Mogol itu kan pertama kali yang punya keranda kan kami, dipakai musuhi jenazah, yang kakinya ucul, kepalanya ditarik sudah lepas karena sudah berhari-hari. Jadi manusia itu kalau sudah masuk tanah, masuk ledut, masuk air, gampang coklek. Kita kemaki, kayak kalian tinggi, mati itu belum balik kayak dewe-dewe. Betul ya Bu? Jasad makhluk itu masih berharga ayam ya Pak.
Ini bang menungso mati rong dino ora nyedap. Nek sapi mati cuma nyedap ya, Pak. Jadi nyedap. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika merekam nyawa ini menarik, Bu. Saat itu Rasulullah berucap, wahai Jibril, Mikail dan Israel, apa keperluanmu hari ini? Menarik. Ya Rasulullah, kami bertiga ditugaskan untuk ziarah, berkunjung kepada. Kemudian menawarkan dua pilihan kepada dirimu. Waalaikumsalam ya Jibril, Mikail dan Israel. Monggo, apa yang ditawarkan kepada saya dari Allah? Tentu kau mau pesan dari langit. Ya Rasulullah. Saya hari ini menyampaikan kabar. Ya Rasulullah, kalau engkau mau, engkau silakan lanjut. Umurmu panjang untuk melanjutkan dakwahmu menyebarkan tauhid. Tetapi seperti biasa akan menghadapi pertentangan yang banyak. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan dirimu, capek, lelah, menyita dirimu. Jika kau menginginkan ya Rasulullah, maka engkau dikasih umur panjang. Itu pilihan yang pertama. Lantas pilihan kedua apa ya Jibril? Ya Rasulullah, saya didampingi malaikat maut dari ini. Langit sudah dibuka. Bidadari surga telah bersiap menjemput dirimu. Pintu-pintu surga semuanya terbuka. Seluruh penjaga langit, malaikat yang menjaga langit, pintunya dibuka semuanya. Ingin menatap wajahmu yang mulia ya Rasulullah. Selama ini hanya dari kejauhan memandang wajahmu yang mulia. Memandang wajah yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk yang diciptakan oleh Roh. Yusuf itu masih kalah ganteng dengan Nabi Muhammad. Yusuf tercipta dari air mani, sedangkan wajahmu, seluruh tubuhmu tercipta dari cahaya Allah. Maka tidak ada bandingnya ya Rasulullah. Mereka merindukan kedatanganmu. Bahkan kami sudah bersiap-siap, kain kapan dari surga telah siap ya Rasulullah. Jika engkau mau ya Rasulullah, engkau hari ini akan dibawa ke surga. Misalnya Wak Dewi seneng ya Bu. Nurun apa enten wong karangannya mati. Kok ini orang bilang sih. Ada Pak? Tidak ada kan? Oh cabut, ya, agak udut cabut. Asing pengen agak sholat ya. Cabut nih. Saya ketemu beberapa video di kawan saya tayangkan pas saya datang ke sini. Ternyata pengen pakai sujud. Keren ya Pak. Keren ya Allah. Orang kok jauh nyawanin tabrak truk sirai cuma dari pul. Stop ngomong tahu tuh bilang, semua tahu tuh bilang. Ibu, apalagi ini pengapunten mati nih hotel kalau tanangkal astagfirullahaladzim. Apalagi saroni, ada boleh saroni ya. Besok nyawang ibu, kalau nyawang bucah nih kau sangat. Di kona awan sahrini, nek bengi saroni. Mulai yang banyak ngeluh, berarti berusaha model terima. Ya Allah, mau lagi satu obat ora ya Allah. Ini kok nggak obatin, karena apa? Kecuali dibimbing. Bimbing itu bikin nol sih, dari nol. Karena yang mengapunten, ujian yang menjadi orang masuk neraka ada dalam dirinya semua. Jadi ujian terberat di dunia itu ada di pada dirinya. Satu, banyak harta. Dua, tinggi jabatan. Loro niku biang kira rokok. Jadi nek jenengan pengen swarga, rasa kokian bondo, rasa kokian jabatan. Siapa? Nek jenengan wis tuwek, wis pensiun iki ngetek wae golek jabatan. Wis pensiun iki golek wae bondo, matine ra slamet. Pensiun iki kok leren. Piye? Pensiun iki kan mempersiapkan bekal akhirat. Tapi ingat atau saya dan saja beringan jangan dikira kita mati carry. Bisa jadi jenengan dulu saya menyusul. Atau jenengan dulu saya baru kemudian. Mana saya kalau mati bisa kalau Ustaz dapat mati bisa saya ngurus pengajian sopo. Orang yang saya ngurus pengajian. Betul ya Bu? Siap? Ya, betul. Yang menarik sebelum kita bahas tentang cinta pada Rasulullah, ini menarik percakapannya gini. Ini masalah. Baik Jibril, saya siap hari ini ingin ketemu dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dijawab, Pak.
Dijabut baik ya Rasulullah, bersiaplah. Kan mapan sih, napa ini? Menungso kok mati dijabut mapan sih, no itu Pak. Udah ada, lagi turu, jabut, lagi beli malakat, cabut. Gak pernah kenal kondisi. Tapi Muhammad buatan Bu. Rasulullah dalam posisi, ya Rasulullah, bersiaplah, mapan. Kemudian malaikat maut mencabut mulai dari kakinya. Mulai dingin. Naik. Jibril Bu mulai menetes air mata. Jadi ketika melihat jasad mulia Rasulullah SAW mulai kaku, mulai dingin. Jibril sudah mulai menetes. Karena tahu 23 tahun dia mendampingi Rasulullah, ini manusia mulia, kemudian terbujur kaku mulai merangkak. Ruh sampai perut. Malaikat Jibril memalingkan muka. Jadi mau nyawang nangis, itu tiba-tiba Jibril memalingkan wajah. Rasul langsung berucap, stop, malaikat mau stop, mandek saya. Nyawa disuruh berhenti. Malaikat mau stop, jangan dilanjutkan dulu. Napa ini nyawa dindeke Bu? Rene. Tapi justru ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Rasulullah SAW mengatakan stop ya Israel, stop. Kenapa ya Rasulullah? Lihat Jibril Qadimul malaikat, dia jijik melihat wajahku. Saya mau tanya sama Jibril dulu, kenapa dia memalingkan wajahnya? Kenapa dia nggak berani memandang wajahku? Apa sudah berubah jelek wajahku ya Israel? Kemudian Jibril kembali memalingkan mukanya. Ya Rasulullah, saya tidak tega ya Rasulullah melihat wajahmu yang mulia begitu merasakan kesakitan, merasakan merekam sakaratul maut ya Rasulullah. Nangis. Wah, yang ada juga menangis semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Rasulullah, malaikat maut, apakah orang yang mati juga merasakan seperti yang saya alami? Iya ya Rasulullah, bahkan 2 kali lipat. Kalau begitu wahai Jibril, aku mohon kepada Allah, tolong sakitnya sakaratul umatku jangan sampai seperti saya. Seperti saya kurangi separuh. Bayangkan Pak, Rasulullah SAW manusia mulia ini mengendaki sakaratul mautnya hambanya yang baik, tidak merasakan sakit sebagaimana yang dia, bahkan hanya merasakan separuh. Berarti itu seperempat Pak. Rasanya mau dibilang ya Pak. Apa buktinya Pak? Orang itu kalau sakitnya terlalu sakit, dia nggak bisa merasakan sakit, orang iso sabar. Contoh, ada orang gejigloan pete. Kenapa orang pripun? Jadi sikile gejigloan pete merucut. Kenapa orang pripun? Ucapan pertama itu. Wa inna lillahi. Waduh. Nenek gejigloan bego. Jadi dintomi bego iso sampai ngoten Bu. Enggak. Itulah gambaran kiasan kata di dunia, bahwa orang itu kalau sakitnya sudah terlalu, dia nggak bisa mengeluh. Itulah orang mati. Karena saking sakitnya dia merasakan. Bagi dia salah manusia merasakan sakit, tapi dia mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepada ya Allah, sakitnya umatku nanti yang baik hanya separuh dari sakit yang aku rasakan. Begitu sayangnya bagi dia salah kepada golongan insan. Ini menarik Bapak Ibu nyata. Singkat cerita, ending kematian Rasul itu menyisakan duka yang luar biasa. Di mana Rasulullah SAW wafat, seluruh sahabat menangis karena tidak mampu lagi menatap manusia mulia yang habis waktunya, yang sehebat itu ternyata tidak lepas dari kehebatan istri tersayangnya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Maka pesan saya sebelum kita ngaji Bu, saya tidak pesan, setiap laki-laki hebat, pasti ada wanita-wanita hebat. Seandainya saja laki-lakinya kurang hebat, tetapi kalau punya wanita hebat, maka laki-laki ini selamat. Oke, apalagi laki-lakinya hebat, istrinya hebat, Masya Allah. Ini berarti bercocok sebagaimana Khadijah dan Rasulullah Muhammad SAW. Ada ungkapan setiap orang mantu kan nenek dua itu ya Pak. Mendoakan sebagaimana indahnya kebahagiaan Muhammad bersama Khadijah binti Khuwailid.
Namun yang mengapunten, siapkah jenengan menghadapi cobaan? Siapkah Anda menghadapi ujian yang dialami Rasulullah SAW berulang kepada panjenengan? Baik, saya lanjutkan di kalimat ini. Ketika nyawa telah meregang, maut telah tiba kepada semua manusia, maka sesungguhnya tiga yang lain akan ikut turun. Kalimat ini menarik kalimatnya. Setelah ruh manusia lepas, maka yang kedua juga akan lepas, akan direnggut. Wayan tuhibul warosatu. Jika ajal telah tiba, roh telah keluar dari jasadnya, seluruh kepemilikan orang yang mati berpindah tangan dengan terpaksa atau sukarela. Seluruh yang dimilikinya akan berpindah tangan. Hartanya diwarisi oleh anaknya, hartanya mungkin diambil oleh orang yang dihutanginya, istrinya berpindah kepada orang lain. Seluruh yang dimilikinya orang yang mati akan berpindah kepada orang suka atau dengan terpaksa. Maka saya pesan ke jenengan bapak-bapak, kalau jenengan punya sesuatu sejak awal lebih banyak digunakan untuk berjuang. Bapak ini jenengan kokian tinggalan, wirkoso aja. Jenengan wis direwangi capek, ternyata mati orang di gowo. Ini jenengan capek di dunia, jenengan gunakan untuk fisabilillah, keren bu. Maka bapak-bapak ibu nyuwun pangapunten, jika jenengan diberi kesempatan rezeki banyak, harta banyak, jangan habiskan hanya untuk kepentingan dunia. Yo nek wani separo-separo, wani orang. Di belanja 10 juta, 5 juta udah itu dipakai, wani orang. Kita abot ya. Abot, kayak DPR kayak wani kayak belanjanya 500 juta sesasi, sing 250 kayak masjid Aroma lantai 10 gitu. Gitu ya. Kalau ada anggota DPR wes aku saya kira mikir belanja, aku cukup separuh belanja kan 500 toh. Aku nomor 250 soalnya kayak masjid Aroma tingkatan 10 dan masjid paling dhuwur di Karanganyar. Wani orang anggota DPR kayak setengah Partai Islam. Kulo yakin ora wani. Gitu bu, kamu utangnya wis baca toke. Aku lain di kanca bu, jadi anggota DPRD, entah itu 3 miliar. 3 miliar. Tapi ternyata bu, 80% utang. Utang itu. Belanja biro. Wakilnya ya punya caranya ngalor ngidul kita ngulon. Ya kalau saron ini kok gitu. Minyak pulaan 3.000 ditol 50.000. Mafia gitu. Nah, sekolah sing paling gelem ya agama kalau menteri pendidikan. Sekolah gelem. Wangi. Ya mau gelem atas kalungan agama nyolong duit nanti dia Bu. Liwat kita biar kandang kula. Ora isin, mau dibilang ngoten nggih. Nek sampai Karanganyar ngono apa bedane? Gitu. Saya mohon ini syaratan kula bismillah. Maka beruntung itu dari orang yang paling beruntung itu tidak punya banyak jabatan di dunia. Nek dua jabatan paling pol 3 tahun nyewek. Sisane umur di desamu urip ning akhirat. Nek urip dunia kan musangune wis oke. Sing dengen sangu ndo akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Maka pesan oleh Al-Qur'an dipesan oleh Nabi Muhammad SAW yang memperberat pekerjaan yang memperberat masalah di akhirat itu ada 2. Soalnya sing menjadikan kita capek di akhirat itu ada 2. Al-mal wal ban. Maka Al-Qur'annya di surat Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banu zinatul hayatid dunya. Bapak Ibu saya ingatkan, hampir setiap kita itu tidak lepas dari 2 kata ini. Al-malu wal banu. Harta dan anak. Harta itu menjadi sesuatu yang sangat dicintai manusia, siapapun kita. Anak adalah pemberian Allah yang terindah, yang menjadi tujuan orang berkeluarga. Jika waktu kita habis untuk 2 itu, tidak selamat kita. Tidak selamat. Jadi jenengan esok, sore, esok ganti sore, guru ngopeni anak kalau golek bondo, guru kepingin kajeng alhamdulillah kosong. Beda sebaliknya kalau harta dan anak menjadi investasi di hari
akhirat. Anak-anak kita taat kepada Allah. Anak-anak kita menjadi menghafal Quran. Anak-anak kita dekat dengan majelis taklim. Masya Allah. Harta jenengan titipkan untuk amal soleh. Keren, Bu. Maka menjawab pertanyaan itu, sesungguhnya jika jenengan tidak ingin gelo, yang mengapunten dalam istilah Jawa, gelo itu tibane buri, betul nggih? Gelo iki nek wis ra nyekel, mumpung jenengan sing nyekel, ayo kita gunakan sebaik-baiknya. Karena nanti ada masanya, ada waktunya, di mana di saat itu apapun yang kita cintai ketika kita mati, gelem ra gelem seneng-seneng kudu ditinggal. Betul Bu? Orang yang sing ngeyel, kula dari ketemu jamaah Karanganyar iki sing lanang mati melu mati. Bapak kan enten kula ketemu jamaah sekalian, iki bojone ro mati wis golek. Iki bojone wis kring-kring loro-loro wis golek liyane. Wong regan golek momongan. Wis sedina mati langsung rabi. Kuwi enek Bu. Wong ngono wae cincung semati ya Bu. Ngono ya hapus-hapus ngene. Maka ibu-ibu, bapak-bapak saya ingatkan, cinta pada istri ini jangan berlebihan. Nek jenengan ibadah, istri gak boleh ganggu. Jenengan amal soleh, gak boleh ganggu. Pesan saya ibu, jika suami ke masjid bawa uang 20.000 ingatkan. Masa sih atas yang di rumah 20.000, apa sih ngabang? Cuma ada dileke, yang masjid kawan sangu 5.000, cuma 5.000 biro 5.000 baik, dia cocok itu jenengan. Betul ya Bu? Apa ada sama seperti itu? Itu enak ya Pak. Ya kalau mancek, kalau ada ujung jenengan itu masjid gede kira, mau ke mall mau gede, gua ATM Pak. Kita ke mall saja gede, satu prek nih Bu. Hanya masjid anu bus warga Pak, gawanannya 2.000, 5.000. Ini laporannya gua tunggu, yo masjid. Muka rumah ini dipakai pironan yo. Tumpahannya motor bisa dipakai 5.000. Minimal 50.000 Bu. Jenengan pirsa juragan bako Madura niku seminggu pisan impake 50 juta nek omah siji. Beliau apa niku Pak Haji Her niku sudah membangun 1.000 rumah. Saya Bu, keren Bu, juragan bako ya. Juragan bako seminggu pisan Pak ngegek omah wong ra omah siji. Senilai 54 juta. Misalnya Karanganyar ngono keren ya. Gune wong sing lagi omah wali kok kayak omah orang malah omah rakyat jauh kok. Jadi Bu, Pak Bu jawab sekali. Menarik, seorang juragan bako rumahnya Madura viral. Ya, ternyata beliau ini setiap sepekan sekali membikinkan rumah orang yang tidak punya rumah. Dan beliau sudah membangunkan rumah 1.000 unit. Nek 1.000 ping 50 juta itu. Oke kan Bu? Ini Karanganyar kapan nih? Wong sugih Karanganyar, pokoknya pengajian mukaromah tak jamin mangane. Itu kapan ya? Ayo, masih wani ora? Wong ngono sing wani to Pak nggih. Pokoknya pengajian pagi mukaromah ingon mangan gede. Baru itu doorpress. Kita isi aja Ibu. Ini kalau kita metu susu aja. Oh Masya Allah baru kalau sudah banyak perubahan. Keren gitu. Yuk kita dimulai. Jadi masjid mau masjid kayak seneng. Ojo nyampe ditarik duit baik. Oh duitnya infak gimana bareng ngoten iki. Oh so infak ditek-tek tok. Piye carane dirupuk iki mangan-mangan. Bareng nek kurang joge jamaah ngoten iki. Nek mun jangan ngarani menu Ibu. Mbok Lur, nek pas pengajian Pak tadi mau sate ngono ya. Piwon Pak, setuju Pak? Cara setuju ra, Cok? Tapi cek ora cocok sate kula kepengin sop ikan ya ora apa-apa. Itu dhewe. Masa ngarani. Ya jenenge tamu ki mayat ya, Bu. Tamu niku mayat. Nggih. Apa wae sing dikeki sing dumah kudu wong tamu kan njaluk aku njuk es jeruk apa ya enek. Tak wedang ya dipangan nggih. Apa sing sediane sing dumah kudu di dah jenenge tamu cethok. Tamu sing ra cethok ki ngarani. Itu ya, Pak. Baik, pesan saya yang kedua, tolong Bapak Ibu sekalian, tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ayo Pak, kita siapkan bekal kita, karena Nabi sudah mengingatkan kepada kita, apapun yang kita miliki kita tinggalkan. Betul ya Pak? Rumah yang jenengan bikin, kayak Eko Patrio, bikin rumah 100 miliar, orang bakal digowo. Betul ya Bu? Jenengan boleh bikin apa? Boleh, ingat tidak akan dibawa.
Oke, jenengan terpaksa cuma 2 kali 1 meter. Berikutnya disampaikan para ulama, wayan tahibut duduk jismam. Ketika tubuhmu sudah dikaini kapan, kemudian dibawa ke kuburanmu, maka di saat itu datanglah binatang-binatang yang ada di dalam tanah menggerogoti tubuhmu, memakan tubuhmu. Wahai orang-orang yang masih hidup, dulu tubuhmu kamu mandiin, kamu bikin halus, tetapi kalau mati menjadi santapan cacing tanah, jadi santapan ular tanah, akan dimakan sampai habis. Jenengan tuku skincare mawon iso 50.000, masa infak 2.000. Aku lagi banyak kurang ajar, aku lagi murid. Kalau jadi ngamuk itu pun rata diri gugur. Rai ini meling-meling. Aku lagi pas piket mulai lagi. Raimu kayak kocoy kok kayak apa dulu. Skincare lah dia aja ngono iku. Aja kalau genit Bu, murid kula lho. Langsung mulai lagi. Kalau bagi 11. Nanti ketika jam pelajaran saya, kamu belum ada yang punya, tolong tampillah original. Tapi nih sering kamu kasih skincare, itu akan cocok kulitmu rusak. Ngerti orang zaman dembel wong di api-api, wong sing dada wong di bujuk cari nakal. Itu BTS. Kamu ngerti ya? Tadi kalau mau jadi sudah, wah enten kalau di kulit kok, niki skincare pengesan juga Bu. Ya Allah. Jadi baiknya contoh nih masalah itu guru dewe dok skincarean karo bengesan. Wah kulo salah kampret. Kulo wis bengok-bengok banter tiba kanca kulo bengesan. Wah sange li. Saya rasa dikandani kulo. Apripun Pak Tar, nemoni kulo Pak. Mas Mak, itu MBG niku lho Bu. Nyedaki kulo. Kali kulo ngeten iki, nomor lagi kulo. Napa? Ini kok guru niku ya bengesan kaya lapis kopan. Astagfirullah. Jadi ini pancen ongel Pak, enek ngarep niku pancen ongel ya Bu. Saya itu orang hati-hati, paham betul sama yang enek ngarep itu contoh pancen, Masya Allah. Mulanya ini yang menjadi bencana ini memang Kementerian Agama bencana nih. Jadi teman-teman NU kena tsunami nih, karena salah satu tokohnya kena tsunami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Muhammadiyah orang ini, menteri-menteri Muhammadiyah, saya mohon. Kita sudah di depan kita orang-orang baik insya Allah. Muhammadiyah wis kebaca sugih, baca sugih. Organisasi paling kaya itu Muhammadiyah, orang yang ngalami. Namun kita kurang kader. Mulai goreng pengganti mulai angeleram, kalau pulang ngisi pengajian kosong, boleh ganti ra itu. Nek jalan kos kosongnya Pak, waduh. Nanti kalau boleh ganti umel karena miskin kader. Harapan saya muka rumah keren ini sudah ada kader baru. Mudah-mudahan Jabar CS ini bisa menginisiasi mengcopy paste minimal kayak masjid Al-Falah Seragen. Bisa, karena di sana juga masjid Muhammadiyah masalahnya. Ini bisa di tengah kota. Cuma siji Pak, tinggal satu saja Pak. Bikinkan kita punya slogan mangan. Siapa orang? Kulo yakin Pak, sambil jam mangannya sego, masjid Pak terus, yakin Bu? Yakin orang tuh yang mangan gini kok, mangan juga rame. Siapa? Muhammadiyah itu organisasi tipis lah. Mangan mau pengen jenengan enak ya membangun 5 tingkat iso mau pengen mau makan lah. Sini Pak. Nomor waktu nih astagfirullah. Karena 3 menit astagfirullah. Dari sempat saya bahas, ternyata maaf. Yang paling berat ini Pak, akan saya titipkan pesan. Tadi jasad sudah masuk digerogoti cacing tanah, tidak berharga lagi Bu. Yang menarik yang terakhir Bu, wayantahibul hasma'u amaluhu. Hati-hati, wahai manusia. Jika kamu terbujur kaku, sudah menjadi jenazah, tapi kamu masih punya dosa kepada manusia, hati-hati. Seluruh kebaikanmu akan direbut oleh orang-orang lain. Orang-orang yang menyakiti rakyat, besok amalmu, orang-orang di atas. Orang yang bikin sengsara rakyat, ingat telono, remuk dituntut bangsa Indonesia. Woi sol Melayu, sol pengadilan akhirat. Sekarang ini, besok kalau kamu mati, tidak lepas dari pengadilan akhirat. Wahai para pencuri di atas sana, sing merampok itu, kamu pasti mati. Kamu harus bertanggung jawab sama rakyatmu. Karanganyar mau pinten, provinsi pinten Pak. Mulai dari pejabat kosong, ini dikira utang. Kenapa Pak?
karena pejabat tidak menampilkan hidup sederhana. Misalnya bupati itu panen emek, orang kepingin. Kita bu, kalau bupati itu panen duit, orang kantor promil, jatuh, akhirnya kepingin jadi bupati. Ini misalnya anggota DPR itu panen emek, sampai apa? Emek itu aja, kayak pitkulo, orang tertarik. Masalah tumpahannya mobil, rego 10 miliar. Umai makro, setan pinter, orang saya tak godok, wis jadi setan kabeh. Orang saya masjid, apa-apa, harus jadi setan kabeh. Betul Ibu? Bapak Ibu yang saya ingatkan, Ibu mau kata korupsi. Orang masalah Bu, silakan mereka mencuri, silakan. Kalau mati bakal mati begitu. Besok dituntut bangsa Indonesia akan dipertanggungjawabkan rebut kebukiran entar. Mulanos syariat terbaik dari Islam, wahai orang yang itu. Jadi Pak Prabowo pinter jadi. Balik no, nek kelorawan dia sembunyi-sembunyi. Orang dibalik-balik dia Pak. Kita Bu, mati keloni ya Bu. Ujungnya Pak Prabowo ketika dilantik kan sudah ngomong, koruptor, kamu nggak usah terang-terangan kalau kamu takut ditangkap. Sembunyi-sembunyi kembalikan. Ternyata sembunyi-sembunyi orang dibalikin. Bapak pun kebacut pena. Kita Bu, ngomong duit orang dibeke, orang sah. Akhirnya disembunyikan, ini dia lali, nek bakal dia mati, digerokok, dicuatin, bakal dia tanggung jawab remuk dewa. Nek wis remuk, orang selamat dunia akhirat. Naudzubillah, semua naudzubillah. Bapak Ibu yang saya dalam monizir, karena temanya tidak sempat saya bahas, tapi saya tutup, monizir saja, satu kalimat saja. Ini saja yang saya sampaikan kepada panjenengan. Jadi catatan penting untuk muasabah. Muasabah. Saya yakin jenengan dan saya cinta Nabi. Betul Ibu? Dan tadi sudah saya sampaikan ke jenengan contohnya cinta Nabi adalah seringkali membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau cerita kisah ini secara cepat, insya Allah. Dikutipkan di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tulisannya Ibnu Katsir rahimahullah di halaman 505. Ada kisah yang menjadi catatan buat kita. Betapa orang itu kalau ketemu Nabi langsung jatuh cinta. Bagaimana kalau orang itu bisa berjumpa dengan Rasulullah, dia rela mengorbankan seluruh yang dimilikinya. Kisah tersebut dialami oleh Zaid bin Ad-Daksina radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dulu terjadi perang antara orang kafir Quraisy dengan umat Islam. Ada beberapa orang sahabat tertangkap. Salah satunya bernama Zaid Ad-Daksina radhiyallahu anhu. Akhirnya dibawa sidang dan diputuskan bahwa tawanan dari umat Islam harus dibunuh. Tapi ada yang menarik, saat itu Abu Sufyan ibnu Harb saat itu belum masuk Islam, masih kafir dia. Di saat kafir itu dia langsung meminta pertanyaan, wahai Zaid, kamu tak lepaskan. Tidak saya bunuh, tapi saya minta tukar. Kamu tahu tukar siapa? Tukarmu adalah Muhammad. Jadi dia ingin tukar tawanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mau menukarkan dirimu, bilanglah Muhammad kau bawa ke sini, tak ada tukar Muhammad ke sini. Yang paling sukses itu di kalangan para ulama yang berhasil memenuhi tuntutannya itu adalah permintaan Hindun binti Utbah yang ketika wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib, di saat itu Wasi memang ditawari, wahai Wasi, kalau kamu bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, maka kamu akan saya bebaskan. Mirip ini Pak, cuma beda keadaan. Kalau tadi orang kafir, akhirnya Wasi masuk Islam, kalau kali ini tetap tegar menjadi seorang Muslim. Siapa sekali katakan, satu tutup kalimat saya, Zaid ketika ditawari untuk tukar tempat, subhanallah, Zaid menjawab, demi Allah, aku sama sekali tidak ridho, tidak rela jika Muhammad kekasihku, Muhammad nabiku yang mengajarkan aku kebaikan, dia berada di rumahnya tertusuk satu duri saja, sedangkan aku kondisi aman dan selamat. Kau menawarkan diriku untuk digantung, silakan gantung diriku. Aku gak peduli dengan diriku karena aku punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu agungnya kalimat meluncur begitu mudah dari seorang Zaid karena kecintaan kepada Muhammad SAW. Penutup kata dari saya, Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar. Rasul meninggalkan kepada Quran dan Sunnah. Quran Sunnah diajarkan di majelis taklim. Pertanyaan saya, saudara, mampukah kita mengalahkan pekerjaan kita? Mampukah kita mengalahkan kesibukan kita untuk hadir di masjid ini? Mampukah kita hari ini ketika adzan sudah berkumandang, kita berduyun-duyun datang ke masjid, memenuhi panggilan Allah, dan di situ disebut nama Muhammad SAW. Sebagaimana Bilal bin Rabah ketika disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nangis Pak. Karena begitu mendalilkan menangis karena tidak berjumpa dengan Rasul. Sebenarnya Bapak Ibu, jenengan dipanggil adzan itu berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Di mana? Di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melaksanakan syariatnya Muhammad SAW. Kata kuncinya, sanggupkah kita semua ini meninggalkan apapun yang kita cintai? Lebih kita pentingkan urusan agama ini, urusannya Allah. Mampukah seluruh aktivitas kita di dunia kita kalahkan untuk mencintai Rasulullah Muhammad SAW ketika saatnya memanggil kita? Siap Ibu? Pengajian siap hadir lagi? Sholat jamaah Bapak siap tertib? Siap nggih? Bapak-bapak saya ingatkan, mendengar adzan segera berangkat. Itulah bukti kita mencintai Allah. Itulah bukti kita cinta kepada sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya Ustaz, karena sudah jam 7, mohon maaf tidak banyak. Ternyata masih banyak yang harus saya sampaikan, tapi ternyata tidak mampu. Nanti mungkin suatu saat kalau saya pas di sini sampai mungkin dilanjutkan kita lebih detail lagi. Sehingga harapan saya, bentuk kecintaan itu bukan cinta palsu, tapi cinta asli original, sehingga kita nanti bisa bertemu dengan manusia mulia baginda Nabi Muhammad SAW di beda suasana, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke Ustaz Jenar, dengan taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi insya Allah pembongkaran gedung barat ini sudah kita mulai. Jadi gedung barat nanti sudah mulai penurunan genteng-gentengnya dan sebagainya. Nanti untuk berkas-berkas gedung barat itu insya Allah nanti untuk pembangunan pesantren di Matesi. Jadi yang gedung barat selesainya nanti kalau yang bisa dipakai nanti untuk pembangunan di pesantren di Matesi. Dan nanti insya Allah kalau sebenarnya sudah luas, nanti kan beberapa itu ada spot corner, kalau ada mau angkringan, ada yang buat nongkrong-nongkrong nanti juga insya Allah nanti kita pikirkan. Daripada nongkrong sama Pancasila kan nongkrong beribadah, dengarkan pengajian. Kemudian program ya kita ingatkan kembali TPA Selasa dan Jumat sore itu dengan metode UMI Ustaz. Jadi asatidnya itu sudah bermetode UMI. Dilanjutkan nanti Selasa sore itu remaja mengaji. Jadi nanti kalau remaja-remaja yang anak-anaknya kadang-kadang yang pun SMP itu malu kalau ikut TPA. Jadi ada waktu khusus Selasa sore itu pukul 5 sampai maghrib nanti itu sudah dengan metode UMI. Kalau yang bapak-bapak dan ibu-ibu itu vaksin pada maghrib itu ustadz-ustadznya hafid. Jadi nanti menjelang di antara sholat itu sholat maghrib dan sholat isya itu kita vaksin setiap hari. Kemudian informasi untuk pekan depan, insya Allah GLC Badarudin, ahad pagi pekan depan, insya Allah GLC Badarudin. Kemudian infak kajian ahad pagi ini, nanti peningkatan saat ada 962 ribu. Kita doakan kepada segenap para muslimin yang bersedekah, yang berinfak, yang berwakaf, berapapun itu Allah berikan pahala dan balasan yang berlipat-lipat, berkahi sisa hartanya, harmoniskan keluarganya, lancarkan karir, pekerjaan dan perdagangannya, dan jadikan keturunannya soleh dan solehah ala kulli niyatin solehah. Ayat Al-Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum aktif di Imam itu di mana? Di SMK tuh. SMK Muhammadiyah. Baru 2 tahun. Bikinlah ini minimal seperti miniaturnya. Oke, insyaallah. Oh, iya, masalah gitu. Dilengkapi. Barakallahu fik. Jos. Sumatera. Barakallahu fik, Masya Allah. Pinara Satamangu, Bapak. Sekarang domisili di mana? Di Masya Allah. Silakan Pinara Tamangu. Salam, Gadi. Mas Parwati, sendiri sama Ibu? Sama Ibu, barakallahu fik. Jos. Masya Allah, jazakumullah lain waktu. Barakallahu. Asis. Insya Allah, barakallahu fik. Insya Allah. Ya, diingatkan seperti. Jos. Lo ngerti dengan sobar ini. Nah, ini kan sudah dimulai kok. Konsep ini dibawa ke sana. Karena masih